Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bab 11 yang berjudul 8 prinsip perubahan. Sebelumnya, di dalam kelompok 7 ini ada Kak Pugu Asni Jatiana, ada saya sendiri Kevin Febriansyah Arifin, lalu ada Rina Marliana. 8 prinsip perubahan. Di dalam menciptakan perubahan, sebaiknya kita memahami prinsip-prinsip yang harus perlu kita ketahui. Nah, prinsip-prinsip ini dibuat dalam suatu kerangka besar berdasarkan pengalaman oleh John P. Kotter. Menurut dalam bukunya John P. Kotter yang bertajuk Leading Change, ia mengatakan sebagian besar perubahan gagal dan hanya 30% yang bisa dikatakan berhasil. Mengapa seperti itu? Karena banyaknya penyebab kegagalan. Nah, apa sih berapa banyak penyebab kegagalan? Penyebab kegagalan cukup banyak. Di antaranya sudah puas dengan kondisi sekarang, tak ada alasan lagi buat berubah, lalu gagal membangun tim kerja yang solid. Perubahan memerlukan kepemimpinan yang baik ya. Meremehkan kekuatan visi dan tak ada usaha serius menjelaskan perlunya berubah. Lalu yang keempat, kurang mengkomunikasikan visi. Karena komunikasi itu harus menyentuh hati dan pikiran. Lalu membiarkan hambatan mengganggu visi, gagal menciptakan manfaat langsung. Yang ketujuh, terlalu cepat merayakan keberhasilan. Lalu tidak membudayakan perubahan sebagai bagian dari budaya organisasi. Nah, dari penyebab kegagalan yang dijumpai tersebut, Kotter merumuskan sebuah solusi yang dikenal dengan 8 prinsip dalam menciptakan perubahan. Solusi diantaranya yang pertama yaitu menciptakan urgensi untuk berubah, membangun koalisi yang kokoh untuk mengawal perubahan, mengembangkan visi dan strategi perubahan, lalu mengkomunikasikan visi perubahan, memberdayakan langkah, tindak lanjut yang pokok, menciptakan quick wins, konsolidasi manfaat perubahan, lalu memantapkan perubahan sebagai bagian dari budaya. Menciptakan urgensi untuk berubah. Menurut Kotter, menciptakan urgensi itu sangat penting karena pada kenyataannya banyak organisasi yang merasa puas dalam kondisinya saat ini. Ini juga pernah terjadi pada tahun 80-an pada saat Xerox, itu perusahaan fotokopi dunia, dia menguasai pasar. Lalu perusahaan ini tuh diserbu oleh pesaingnya. Karena pada saat itu Xerox telah merasa puas dengan posisinya sebagai pemegang kendali pasar fotokopi. Tujuan menciptakan urgensi ini untuk mengkaji kondisi pasar dan kenyataan-kenyataan yang dijumpai di persaingan, mengidentifikasi krisis atau kemungkinan krisis yang dihadapi dan peluang-peluang yang ada. Di dalam menciptakan urgensi, setiap saat maka yang diharapkan karyawan akan tergerak dalam melakukan perubahan. Dalam tahapan ini, setidaknya mencakup hal-hal berikut. Menciptakan situasi krisis di organisasi di mana banyak sekali kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan di dalam organisasi. Yang kedua, hilangkan kesan bahwa organisasi memiliki kelebihan-kelebihan fasilitas. Yang ketiga, kita harus menargetkan target yang sangat tinggi sehingga menantang dan menyebabkan kehebohan di dalam organisasi. Tunjukkan data-data yang menunjukkan kinerja perusahaan yang kurang bagus kepada seluruh karyawan sehingga mereka menyadari perlunya melakukan perbaikan. Paksakan interaksi dengan pihak-pihak yang tak puas dengan perusahaan, pelanggan, dan pemangku kepentingan. Gunakan konsultan untuk menunjukkan penilaian yang jujur dan relevan dengan kondisi perusahaan. Komunikasikan secara intensif tentang peluang masa depan kepada karyawan, termasuk imbalan yang akan diperoleh bila sukses menggapai peluang dan penalti bagi mereka yang gagal untuk mencapainya. 2. Membangun koalisi yang kokoh. Tentu yang dimaksud koalisi ini dalam konteks bersemangat positif untuk bersama-sama menuju perubahan yang diinginkan, bukan untuk memenangkan suatu golongan atau partai tertentu dalam konteks bernegara. Misalnya, mengapa koalisi diperlukan? Alasannya sederhana. Suatu perubahan butuh adanya keterlibatan dari individu yang mengalami perubahan. Kata kuncinya, hanya satu keterlibatan. Individu yang merasa dilibatkan akan terpanggil untuk berkomitmen tidak menindaklanjuti rencana perubahan yang disepakati. Orang yang memiliki komitmen tinggi
akan serta-merta menindaklanjuti dan tindakan-tindakan nyata menuju perubahan. Sedangkan yang namanya perubahan perlu adanya tindakan-tindakan nyata sehingga sesuatu bisa dikatakan berubah bila sudah ada tindakan. Sedangkan yang namanya perubahan perlu adanya tindakan-tindakan nyata sehingga sesuatu bisa dikatakan berubah bila sudah ada tindakan. Coba renungkan contoh-contoh nih. 1. Sampah atau kotoran yang terletak di sebuah pojokan rumah akan tetap berada di situ bila tidak ada seorang pun yang bergerak hatinya untuk mengambilnya dan membuang ke tempat sampah. Meski prosedur terkait kebersihan ruangan telah diformalkan. Kedua, suatu rancangan atau blueprint sebuah bangunan tak akan menjadi wujud rumah bila tidak ada yang membangunnya. 3. Suatu rencana pemasaran yang telah dikonsep dan disusun dengan baik dan rinci tak akan memberikan perubahan-perubahan apabila tidak ada pemasar atau penjual yang akan menjalankannya. 4. Suatu perubahan proses kerja tak akan terlaksanakan bila individu-individu yang terlibat tak mengikuti perubahan proses tersebut. 3. Mengembangkan visi dan strategi perubahan. Menurut Kotter, kejelasan terhadap visi yang akan dicapai dalam menggawangi perubahan merupakan hal yang tak boleh disepelekan. Meski banyak yang mengatakan bahwa visi seringkali menjadi sejenis mimpi yang tak akan pernah tercapai. Namun, dengan artikulasi yang baik melalui suatu metafora yang tepat, maka akan dapat dicapai pemahaman terhadap gambaran masa depan suatu organisasi. Jack Welch pada saat masih pemimpin GE atau General Electric mengartikulasikan visi yang mudah dipahami, selalu nomor 1 atau 2 di pasar pada setiap bisnis yang diterjuni. Bila tak nomor 1 atau nomor 2, maka usaha tersebut harus diperbaiki atau fix dalam waktu 2-3 tahun atau dijual atau ditutup. Di rumus sederhana ini mudah sekali dipahami oleh segenap manajer dan karyawan GE di seluruh dunia sehingga mereka tahu diri bila bisnisnya tak mendapatkan posisi nomor 1 atau 2, mereka harus melakukan kerja keras untuk fix, sell, atau close. Visi mencakup hal terkait dengan apa yang diinginkan, dicapai, atau dirubah, belum mencakup bagaimana meraihnya. Untuk itu diperlukan susun strategi pencapaian yang termasuk menyusun strategi perubahan untuk menuju kondisi yang diinginkan. Dalam hal GA, Jack Welch atau manajer harus tahu secara pasti bagaimana meraih target yang diinginkan supaya bisnisnya mencapai posisi nomor 1 atau nomor 2. Strategi perubahan mencakup 4 komponen penting yang harus dipertimbangkan. Sasaran yang diinginkan dicapai, realitas yang dihadapi, pilihan-pilihan yang ada, dan langkah tidak lanjut untuk memudahkan penyusunan rencana perubahan. Saya selalu menggunakan suatu cara yang uraikan dalam buku yang bertajuk You Know How to Be Great, yaitu secara mudah yang disingkat GROW, model yang merupakan singkatan dari Goals, Realities, Option, Way Forward. Goals merupakan uraian ringkas tentang sasaran perubahan yang diinginkan dicapai, misalnya peningkatan penjualan menjadi 2 kali lipat, menjadi pemimpin pasar nomor 1 atau nomor 2, dan seterusnya. Realities menguraikan secara komprehensif kenyataan-kenyataan yang dihadapi yang bisa menjadi penganjal atau kendala atau bahkan mempermudah atau kekuatan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Misalnya, bila itu kendala mencakup keterbatasan jalur distribusi, sistem pengendalian penjualan yang belum terpadu, kompetisi SDM yang belum memadai, dan sebagainya. 3. Option
Menguraikan alternatif strategi yang bisa dipilih oleh perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Misalnya, bila telah diketahui dengan baik realitas di atas, sebuah perusahaan yang mengalami kendala dalam jalur distribusi, misalnya mengembangkan strategi aliansi dengan perusahaan lain atau membangun jalur distribusi baru. Yang keempat, way forward. Pada dasarnya merupakan tindakan konkret yang diperlukan setelah pilihan di atas telah diputuskan. Misalnya bila diputuskan memilih alternatif kedua, yaitu membangun jalur distribusi, maka perlu diuraikan langkah tindak lanjut termasuk penanggung jawab setiap langkah dan rentang waktu serta biaya diperlukan. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Begitu pentingnya visi perubahan sehingga kegiatan mengkomunikasikan menjadi prinsip keempat yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami dengan baik. Tujuan mengkomunikasikan visi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sama bagi semua karyawan dan memotivasi mereka untuk bekerja sama. Inti komunikasi yang dilakukan harus memenuhi syarat pokok, sederhana sehingga mudah dimengerti, menggunakan bahasa operasional atau teknis sehingga bisa menggalang keterlibatan, dan tak kalah pentingnya adalah adanya manfaat yang jelas dengan adanya perubahan yang akan dilakukan. Alasan tersebut harus berorientasi kepada hasil, misalnya dengan mengungkapkan data kompetitif tentang semakin ketatnya persaingan sehingga dicapai pemahaman yang menyeluruh dari semua karyawan. Yang kelima, memberdayakan langkah tindak lanjut yang pokok atau utama. Prinsip kelima ini penting karena justru disinilah biasanya banyak perusahaan atau organisasi gagal melakukan perubahan. Ini merupakan hal yang umum ditemui karena umumnya di Indonesia kita lebih sering dan rajin menyusun perencanaan namun sangat lemah dalam implementasi. Sebabnya bisa beraneka ragam. Misalnya rencana yang tadinya dibuat ternyata terlalu besar dan sulit diimplementasi. Sedangkan untuk mengulang lagi prosesnya akan memerlukan waktu yang lama dan bisa jadi membosankan karena mengulang lagi proses perencanaan. Yang kemudian terjadi adalah menjalankan kegiatan tanpa didasari dengan perencanaan yang sebelumnya dibuat. Disinilah nilai dari sebuah perencanaan yang praktis dan implementable menjadi sangat dibutuhkan. Untuk itu, perlu ditekankan bahwa hal-hal yang direncanakan memang berisi atau terkait dengan hal-hal yang benar-benar doable, sehingga tak menjadi rencana yang muluk-muluk. Yang keenam, menciptakan quick wins. Yang disebut dengan quick wins adalah hal yang bisa segera dilakukan, menggunakan sumber daya yang ada, dan memberikan dampak cukup signifikan terhadap perubahan. Definisi segera adalah tenggang waktu mencapai 90 hari. Misalnya dalam kasus jalur distribusi, misalnya dalam 3 bulan sudah bisa membangun 5 titik distribusi dengan misalnya menghidupkan kembali titik distribusi yang dulu pernah ada, namun tak terbina dengan baik. Hasil penjualan dengan terbangunnya 5 titik distribusi ini sebaiknya dipantau sehingga akhirnya pada bulan keempat bisa dilihat peningkatan penjualan dari titik distribusi yang baru ini. Hal ini penting dilakukan agar karyawan lebih bersemangat lagi dalam melakukan perubahan karena telah memberikan hasil yang positif dalam upaya peningkatan penjualan. Yang ketujuh, konsolidasi manfaat perubahan. Manfaat perubahan sedapat mungkin harus bisa dikuantifisir agar bisa diukur dan kemudian dievaluasi. Dalam kasus peningkatan penjualan yang ditargetkan 2 kali, maka dalam 1 semester harus bisa diukur dampak dari upaya perubahan terhadap peningkatan penjualan. Konsolidasi manfaat perubahan tentunya tak sekedar kuantitas saja, namun juga hal-hal yang bersifat soft seperti sikap baru dalam berurusan dengan mitra, pendekatan baru dengan pelanggan, pelayanan primak berkesinambungan, peningkatan response time dalam menanggapi keluhan pelanggan, dan masih banyak hal lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih ternyata efektif atau tidak efektif, yang fungsinya adalah untuk pembelajaran. Dan yang ke-8, memantapkan perubahan sebagai bagian dari perubahan. Prinsip ke-8 ini tentunya baru bisa dijalankan bila perubahan yang dilakukan membuahkan hasil positif dan kemudian
perlu diberikan menjadi budaya baru di organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal contoh bengkel otomotif misalnya, perubahan dalam cara melayani ternyata memberikan dampak yang signifikan, maka perlu dilestarikan sebagai budaya baru yang harus dilakukan dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Pelestarian perubahan menjadi budaya organisasi tentunya tak terbatas kepada perubahan teknis, misalnya seperti yang dilakukan bengkel otomotif di atas. Namun, bisa juga perubahan dalam pendekatan personal dalam melayani nasabah. Misalnya, cara atau proses dalam menangani pemesanan di sebuah rumah makan cepat saji, proses penyambutan tamu hotel, cara penanganan keluhan nasabah, dan sebagainya. Setelah memahami alasan untuk berubah, perlu diperhatikan 8 prinsip perubahan yang dicetuskan oleh John Kotter dalam bukunya Leading Change. Prinsip-prinsip tersebut harus diperhatikan baik pada saat perencanaan maupun implementasinya. 3 prinsip pertama orientasinya lebih kepada aspek perencanaan, meskipun tidak sepenuhnya. 5 prinsip berikutnya lebih berorientasi kepada implementasinya. Strategi perubahan dikembangkan dengan menggunakan model GROW, yakni Goals, Realities, Option, dan Way Forward. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Kami mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.